Nah, rollback transaksi itu ya sebetulnya transaksi undo, di mana setiap item data yang nilainya telah berubah harus dikembalikan ke nilai awal dengan merujuk pada sistem log. Nah, andai ada transaksi T yang harus di rollback, namun ternyata ada transaksi S yang membaca nilai X yang ditulis oleh T, maka transaksi S juga harus di rollback. Dan andai ada transaksi R yang melibatkan nilai Y yang ditulis oleh S, maka R ini juga harus rollback. Nah, jadi ini rollback yang cascading ya, jadi cascading rollback. Jadi karena ada transaksi yang saling terkait yang membaca nilai yang sama. Nah, misalnya di sini ada 3 transaksi yang terkait. Ada T1, T2, T3 ya. T1 baca item A, D, tulis item D. Kemudian T2 baca item B, tulis B. Nah, namun dia juga membaca item D. Ya, jadi T1 udah write item D, kemudian dibaca oleh T2. Nah, kemudian T3 itu membaca item A. Ya, membaca item A yang ditulis oleh yang juga dibaca oleh T1. Jadi di sini 3 transaksi ini ada kaitannya. Nah, ini ilustrasinya sebelum terjadi crash seperti ini. Ini Nah, ini T1 ya, T1 yang ini ya, begin read A, read D, kemudian write D, kemudian T2 begin read B, write B, read D, dan write D, kemudian T3 read C, write B, read A. Nah, kemudian saat dilakukan write A, ternyata pada tahap ini terjadi kegagalan. Nah, anggaplah sistem log yang terbaca saat terjadinya kegagalan. Nah, tadi sesuai dengan transaksi yang sebelumnya ya. Nah, anggaplah ada A, B, C, D dengan nilai A 30, B 15, C 40, D 20. Nah, start transaction T3, read item T3, C, write item T3, B 15, 12. Jadi maknanya kita ingin menulis nilai B yang old value-nya itu 15, kita ubah menjadi 12. Maka di sini B-nya itu jadi 12. Start transaction T2, read item T2, B, ya. Kemudian write item T2, B, 12, 18. Berarti nilai B diubah dari 12 menjadi 18. Kemudian start transaction T1, read item T1A, read item D, kemudian write item T1D 20, 25. Berarti kita mengubah nilai D dari 20 menjadi 25. Kemudian read item D, kemudian write item T2D 25, 26. Jadi nilai 25 kita ubah sekarang menjadi 26. Read item A oleh transaksi T, kemudian di sini di saat ini terjadi sistem crash. Ya. Sehingga apa? Di sini kan terakhir kali adalah T3 ya. Jadi T3 yang sedang melakukan eksekusinya. Nah, T3 ini akan di rollback karena belum mencapai commit point saat sistem crash ini terjadi. Nah, namun T2 ini terpaksa harus di rollback juga karena dia membaca nilai B yang ditulis oleh T3 ya. Nah, namun sisa entry yang lainnya itu akan di redone, akan diulang kembali. Deferred update ini adalah menunda proses update ke basis data hingga transaksi menyelesaikan eksekusinya dengan sukses dan mencapai commit point.
Nah, selama eksekusi transaksi, update tadi hanya disimpan di log, ya. Jadi datanya sendiri itu belum disimpan pada basis data. Ya, jadi proses update-nya itu baru disimpan di log dan dalam transaction workspace. Nah, setelah transaksi sampai commit point, ya, kalau udah commit point, maka log ini akan di force written ke disk. Jadi force writing jadi akan dipaksa tulis ke disk. Nah, barulah update tadi akan disimpan di dalam basis data. Jadi deferred update ini seperti update yang ditunda ya. Nah, tapi setiap perubahannya itu akan tersimpan pada log. Nah, jika transaksi gagal sebelum mencapai commit point, kita tidak perlu melakukan operasi undo karena transaksi belum meninggalkan efek apapun pada basis data. Nah, jadi jika kita menggunakan deferred update, ya ini adalah solusi recovery dengan menggunakan deferred update. Nah, kalaupun misalnya ada kegagalan pada transaksi, karena memang deferred update ini kan kita menunda dulu proses update ke basis data selagi belum mencapai commit point. Nah, namun pada log itu masih akan tetap terus kita update, ya. Nah, karena belum mencapai commit point, maknanya kita tidak perlu melakukan operasi undo, ya. Kenapa? Karena transaksi itu belum menimbulkan efek apapun pada basis data, kan ditunda. Ya, kenapa? Karena kenapa dia belum meninggalkan efek apapun? Karena perubahan pada disk itu ditunda, ya, belum diubah. Jadi disknya itu belum diubah. Nah, jadi apa langkah-langkahnya pada deferred update? Nah, ketika transaksi dimulai, ya kita tulis entry start transaction pada log. Nah, ketika operasi melibatkan perubahan nilai basis data, tulis entry write item tx odd value new value pada log. Ketika transaksi telah selesai dan akan di-commit, tulis transaksi commit T pada log dan tulis semua log record pada disk. Nah, kemudian transaksi di-commit dengan menggunakan log untuk mengupdate basis data, namun tidak segera. Harus dipastikan dulu transaksi sukses dan tidak abort. Nah, jika transaksi mengalami abort, abaikan log record dan tidak menulis apapun perubahan ke disk. Ya, jadi ini adalah langkah-langkah pada deferred update di mana update-nya itu ditunda. Jadi saat transaksi dimulai itu pada log langsung ditulis start transaction. Ya, kalau ada perubahan data maka akan ditulis write item pada log. Nah, ketika transaksi telah selesai, ya tulis record commit pada log. Jadi pada lognya itu udah ditulis, tapi pada hard disknya belum ditulis. Nah, transaksi di commit dengan menggunakan log untuk mengupdate basis data. Ya, jadi tidak segera. Jadi sesudah commit tadi, ya sesudah proses commit pada langkah 3, nah kita pastikan dulu apakah transaksi ini sukses atau abort. Kalau sukses, maknanya data log itu akan force writing ke disk dan juga basis data itu juga akan diupdate. Nah, tapi jika transaksi itu mengalami abort, ya log record tadi itu kita abaikan dan kita tidak akan menulis perubahan apapun ke disk. Pada deferred update ini tidak ada perubahan apapun pada basis data hingga transaksi berhasil di-commit. Jadi, deferred update ini tidak memerlukan operasi undo, sehingga dikenal dengan algoritma no undo redo. Jadi tidak perlu ada operasi undo. Ya, jadi algoritmanya ini no undo, tapi dia bisa melakukan redo. Nah, proses redo masih diperlukan jika transaksi gagal di commit. Nah, namun redo ini dilakukan oleh log entry.